kelas 12 IPA 1, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat fakta dan kalimat opini di dalam teks editorial. Fakta dan opini dalam teks editorial. Pengertian fakta. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Ciri-ciri dari fakta. Yang pertama, kalimat fakta berisi fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Yang kedua, kalimat fakta berisi informasi atau data yang akurat mengenai sebuah kejadian, seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Yang ketiga, kalimat fakta bersifat objektif. Artinya, data yang ditampilkan benar-benar sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi pandangan pribadi atau subjektivitas penulisnya. Yang keempat, kalimat fakta biasanya dapat menjawab 5W plus 1H, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat fakta biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik atau jumlah sebenarnya dalam sebuah kejadian. Contohnya yaitu, seperti dalam kalimat jumlah pasien virus corona COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 55 kasus pada Rabu 18 Maret 2020 malam hingga Kamis 19 Maret 2020 pukul 10 WIB. Hari ini, total pasien yang positif COVID-19 di Indonesia menjadi 227 kasus, dengan 11 sembuh dan 19 meninggal. Hal ini termasuk ke dalam contoh dari fakta, karena menunjukkan data yang relevan atau bisa dibuktikan. Kemudian ada jenis-jenis fakta. Fakta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fakta umum. Adalah kebenaran yang berlaku sepanjang zaman, dari dahulu sampai sekarang, atau informasi yang masih bersifat umum, belum teruraikan secara khusus tentang nama tempat, objek peristiwa, dan pelaku. Contohnya, ikan bernafas dengan insang. Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, yaitu fakta khusus. Adalah fakta yang kebenarannya bersifat sementara atau hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, saat ini Anjar duduk di kelas 3 SMA Negeri 2 Semangus. Yang kedua, Satpol PP merazia pedagang kaki lima di Jalan Ampera siang tadi. Selanjutnya adalah opini. Opini merupakan pendapat atau tanggapan redaksi yang digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikapnya terhadap suatu peristiwa dan masalah yang dibahas. Ciri-ciri opini antara lain, kalimat opini tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat opini bersifat subjektif, artinya yang biasanya diikuti pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan pandangan penulis terhadap suatu masalah atau kejadian. Kalimat opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Kalimat opini didasarkan pendapat pribadi, tidak berdasarkan narasumber yang kompeten dan kredibel. Kalimat opini berisi tanggapan penulis atas sebuah masalah atau kejadian. Kalimat opini biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti, contohnya mungkin, rasanya, atau sepertinya. Kalimat opini juga biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi saran atau solusi, contohnya seharusnya atau sebaiknya. Jenis-jenis opini. Opini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, opini individu atau perorangan adalah gagasan atau opini yang dikemukakan oleh individu atau satu orang yang berdasarkan pandangan pribadi. Contoh, sepertinya banjir akan sering terjadi di wilayah ini.
Yang kedua, sepertinya malam nanti akan hujan deras. Yang kedua adalah opini umum, yaitu opini yang gagasan atau pendapatnya diakui oleh banyak orang. Contoh, sering mandi di malam hari bisa menyebabkan rematik. Yang kedua, merokok berlebihan akan merugikan kesehatan sendiri. Hal yang penting dalam opini adalah opini dalam teks editorial itu dapat berupa penilaian, kritik, prediksi atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Kemudian, ada contoh kalimat fakta dan opini dalam teks editorial. Di sini saya mengambil contoh teks editorial dari internet yang berjudul "Kantong Plastik Tak Lagi Gratis". Nah, oke teman-teman, di paragraf pertama ini bisa dibaca termasuk ke dalam fakta karena terdapat kata kini pada kalimat pertama dan hari ini pada kalimat kedua yang menyatakan bahwa peristiwa yang dijelaskan pada paragraf pertama ini sudah terjadi, maka termasuk ke dalam fakta. Ada juga pada paragraf 2 yang menunjukkan fakta karena terdapat kata kemarin yang berarti sudah terjadi sebelumnya, maka termasuk ke dalam fakta. Kemudian pada paragraf ketiga juga termasuk ke dalam fakta karena terdapat kata sudah lebih dulu dan sudah tidak disediakan. Kata sudah ini termasuk ke dalam kata yang menunjukkan fakta karena telah terjadi. Selanjutnya, pada paragraf keempat, termasuk ke dalam opini yang jika dibedakan berdasarkan isinya, maka masuk ke dalam kategori harapan, karena terdapat kata perlu didukung, yang menunjukkan harapan penulis atau redaktur tentang masalah yang terjadi dalam teks. Kemudian pada paragraf 5, kalimat pertama merupakan opini yang masuk ke dalam kategori prediksi karena terdapat kata peningkatan yang menunjukkan bahwa peningkatan tersebut masih belum jelas adanya, maka termasuk ke dalam opini. Nah, termasuk dalam prediksi karena terjadinya peningkatan itu masih menjadi dugaan sang redaktur. Nah, pada paragraf terakhir, kalimat pertama yang menyatakan hanya kebijakan positif seperti ini perlu konsistensi termasuk ke dalam opini karena terdapat kata positif dan perlu konsistensi. Positif ini menunjukkan penilaian oleh sang redaktur menurut pandangannya sendiri, sedangkan perlu konsistensi termasuk ke dalam harapan. Jadi kesimpulannya, perbedaan fakta dan opini, fakta kebenaran bersifat objektif, sedangkan opini kebenarannya bersifat subjektif. Kemudian fakta merupakan kenyataan yang sebenarnya terjadi, sedangkan opini menunjukkan peristiwa yang belum tentu terjadi. Fakta ada yang disertai dengan angka sebagai data pendukung, sedangkan opini tidak didukung dengan data yang akurat. Jadi begitulah materi mengenai kalimat fakta dan kalimat opini di dalam teks editorial. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.